Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Wayurianti dengan NIM channel 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep aktiva tetap. Pengertian aktiva tetap. Atau aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut perpajakan, aktiva tetap harus memenuhi kriteria: 1. Dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. 2. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal, baik menurut akuntansi maupun ketentuan perpajakan. Nilai akuntansi tetap tidak boleh dibebankan sekaligus sebagai biaya pembebanannya dilakukan melalui alokasi secara berangsur-angsur dengan cara penyusutan atau amortisasi. Kriteria aktiva tetap: 1. Usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. 2. Diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan. 3. Bersifat permanen. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Jenis aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang wujudnya fisiknya dapat kita lihat. Contohnya adalah tanah, properti, peralatan, mesin, dan pertambangan. Menurut Bardhiwan 1989, aktiva tetap berwujud adalah aktiva yang berwujud yang dapat digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 periode akuntansi, seperti tanah, gedung perkantoran dan peralatannya, gedung pabrik, dan mesin. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah bentuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik yang berumur lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap tidak berwujud mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh aktiva tetap tidak berwujud adalah hak paten, lisensi, hak cipta, goodwill, biaya pendahuluan, biaya praoperasional, dan lain sebagainya. Perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya terjadi pada saat perolehan atau konstruksi, dan jika dapat ditetapkan, jumlah dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakuin sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK tetap. Dalam penjelasan pasal 10 UU PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 18 ayat 4 UU PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam jangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Penyusutan aktiva tetap dalam SAK etap yang diatur oleh IAI 2009-7173. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus Steinlein Method menghasilkan pembebanan yang tepat selama umur manfaat aset jika nilai resudinya tidak berubah. 2. Metode saldo penurunan Cycling Balance Method menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. 3. Metode jumlah unit produksi Sum of the unit of production Method menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Berdasarkan UU PPH nomor 26 tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan penggunaan metode Petrus
penggunaan metode secara taat dan azas. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah sebagai berikut. 1. Metode garis lurus untuk kelompok bangunan bukan bangunan. 2. Metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja. Dan pada akhir masa manfaat disusun sekaligus. Kesimpulan, aktiva aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Suatu aset tetap memungkinkan kualifikasi diakui sebagai aset pada awal harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau bila dapat diterapkan. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.